Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Setianingsih, AMK P3K Angkatan 1 tahun 2024, peserta orientasi P3K dengan NIPPK 1985-04-2022-2003. Perawat terampil di ruang HD di RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Di sini saya akan menampilkan video tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sehingga kita bisa berkumpul pada acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Pimpinan Pemerintahan Kota Surakarta tahun 2024. Yang terhormat kepada mentor seminar hari ini kepada Dr. Niken Yuliani Untari MKM, dan perkenalkan saya Dr. Nika sebagai moderator seminar pada pagi hari ini. Langsung saja seminar untuk yang pertama oleh Ari Setianingsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi yang terhormat Dr. Niken Yuliani Untari MKM selaku moderator, selaku mentor dan teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri paparan hasil orientasi akhir orientasi saya. Saya akan memaparkan dengan judul optimalisasi perawatan akses ABSAN pada pasien JKD di ruang hemodialisis desa RSUD Bung Karno. Kurikulum vitae: nama Ari Setianingsih, alamat Tepolan Rosemi Gata Sukoharjo, unit kerja RSUD Bung Karno, Kota Surakarta. Bab 1. Pendahuluan latar belakang menurut PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K terlampir. Maksud dan tujuan. Maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan memahami mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu pada tanggal 20 sampai 26 September 2024. Tempat di RSUD Bung Karno. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya, modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Misi terlampir SOTK Pemkot. Dinas Kesehatan Surakarta berada di bawah Dinas Daerah. Manajemen P3K. Manajemen P3K penerapan kebutuhan, pengaduan dan seterusnya. Penilaian kinerja, hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, evaluasi kinerja pegawai dan evaluasi kinerja tahunan pegawai. Disiplin P3K, disiplin ringan, sedang dan berat. Bab 3. Nilai dan etika. Densra Dinas Kesehatan Surakarta. Profil Surakarta terlampir. Visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi terlampir. Tujuan umum terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan khusus meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Program strategi OPD terlampir. SOTK Dinas Surakarta. RSUD Bung Karno di bawah berada di UOBK. RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Profil terlampir. Visi RSBK menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno guna mewujudkan masyarakat tahun 2024. Misi terlampir. Indikator ketercapaian misi RSBK. 1. Indikator mutu area klinis. 2. Indikator mutu area manajerial. 3. Indikator mutu sasaran keselamatan pasien. Tujuan RSBK terwujudkan pelayanan RSUD Bung Karno sebagai fasilitas layanan rujukan kesehatan secara paripurna. Program kegiatan mendukung misi terlampir. SOTK RSBK. Saya berada di kelompok jabatan fungsional. Tujuan pokok dan fungsi tupoksi P3K di RSBK. Tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsi atau tupoksi terlampir. Bab 4. Rencana dan hasil kerja P3K
Identifikasi isu. Belum optimalnya perawatan akses AFSAN pada pasien JKD. 2. Belum optimalnya perawatan CDL pada pasien JKD. 3. Belum optimalnya pembatasan cairan pada pasien JKD. 4. Belum optimalnya pengkajian dan tata laksana pasien resiko jatuh di ruang HD. Kelima, belum optimalnya tindakan cuci tangan 6 langkah di setiap 5 momen pada pasien di ruang HD guna pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial. Isu yang diangkat, belum optimalnya perawatan akses AFSAN pada pasien JKD di ruang hemodialisa RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Gagasan yang diangkat, optimalisasi perawatan akses AFSAN pada pasien JKD di ruang HD RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Kegiatan 1. Pelaksanaan konsultasi dengan mentor tentang rencana kerja terkait dengan belum optimalnya perawatan akses AFSAN pada pasien JKD. Tahapan kegiatan: A. Menyiapkan rancangan kerja mengenai optimalisasi perawatan kepada pasien JKD tentang perawatan akses AFSAN. Output: tersedianya rancangan kerja yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tahapan 2. Membuat janji dengan mentor untuk berdiskusi dan menyampaikan rancangan kerja. Output: adanya waktu dan tempat yang telah disepakati. Tahapan kegiatan 3. Berdiskusi dengan mentor. Output: adanya saran dan masukan dan foto dokumen dengan mentor. Kegiatan 2. Membuat draft edukasi tentang perawatan AFSAN. Tahapan kegiatan: A. Mencari materi tentang perawatan akses AFSAN dan kuesioner perawatan akses AFSAN di berbagai sumber terpercaya. Output: tersedianya materi yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan video edukasi dan kuesioner perawatan akses AFSAN. B. Membuat rencana untuk pembuatan video edukasi kuesioner tentang perawatan akses AFSAN. Output: adanya rencana untuk pembuatan video edukasi dan kuesioner tentang perawatan akses AFSAN. 3. Membuat video edukasi dan kuesioner tentang perawatan akses AFSAN. Output: adanya video edukasi dan kuesioner tentang perawatan akses AFSAN dan ada link video. Di kegiatan 3. Konsultasi tentang video edukasi dan kuesioner tentang perawatan akses AFSAN. Tahapan 1. Menyiapkan video edukasi dan kuesioner perawatan akses AFSAN. Output: adanya video edukasi dan kuesioner tentang perawatan akses AFSAN. B. Membuat jabatan yang mentor untuk berdiskusi tentang video dan kuesioner edukasi perawatan akses AFSAN. Output: adanya waktu dan tempat yang telah disepakati. C. Menayangkan video edukasi perawatan akses AFSAN meminta masukan kepada mentor. Output: adanya dokumen yaitu telah melakukan penayangan video edukasi, adanya saran masukan untuk bisa menghasilkan hasil karya yang lebih baik. Kegiatan 4. Memberikan edukasi kepada pasien JKD tentang perawatan akses AFSAN. Tahapan kegiatan: A. Membuat janji dengan pasien JKD yang memakai AFSAN untuk memberikan edukasi. Output: adanya waktu dan tempat yang disepakati dengan pasien. B. Memberikan lembar kuesioner sebelum melakukan edukasi kepada pasien tentang perawatan AFSAN. Output: adanya lembar kuesioner yang sudah terisi oleh pasien. C. Memberikan edukasi kepada pasien JKD tentang perawatan AFSAN. Output: adanya edukasi diharapkan pasien mengetahui cara perawatan akses AFSAN. Kegiatan 5. Evaluasi dari edukasi perawatan AFSAN. Tahapan kegiatan: melakukan evaluasi terhadap pasien dalam penerimaan edukasi perawatan AFSAN dengan cara membagikan lembar kuesioner. Output: adanya lembar kuesioner yang sudah terisi oleh pasien yang hasil kuesionernya lebih baik daripada sebelum dilakukan. Dari kegiatan 1 sampai 5 kontribusi yang diberikan, kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSPK, yaitu menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat Bung Karno mewujudkan masyarakat waras tahun 2024, serta sesuai dengan visi RSPK, yaitu meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumbuh pada meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, lurus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Meningkatkan kualitas dalam sarana prasarana, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien yang berasas gotong royong dan kejujuran. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Rencana kerja menengah tahun 2024. Kegiatan 1. Pengkajian keperawatan dasar pada individu. Output: terlaksananya pengkajian keperawatan dasar pada individu. 2. Intervensi keperawatan dasar pada individu. Output: terlaksananya intervensi perawatan dasar pada individu. 3. Dokumen pelaksanaan tindakan keperawatan. Terlaksananya dokumen pelaksanaan tindakan keperawatan. 4. Komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Output: terlaksananya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. 5. Penggunaan alat pengaman atau pelindung fisik pada individu dalam rangka upaya preventif. Output: terlaksananya penggunaan alat pengaman
kegiatan tersebut akan dievaluasi pada tahun 2005 dan 2006. Penutupan, kesimpulan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di RSUD Bung Karno dan bangsa Indonesia pada umumnya. Saran-saran, diharapkan adanya dukungan penuh saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di RSUD Bung Karno dalam memajukan dan mencapai tujuan RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Lampiran kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, dan kegiatan 5. Terima kasih. Demikian presentasi seminar dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Dipersilakan. Selanjutnya, terima kasih Pak. Yang pertama ada Mbak Ari Setiani. Kemudian yang kedua pada pemilihan UMKM untuk memberikan sedikit dukungan kepada peserta orientasi yang pertama. Kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih. Masuk Pak. Tes. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Mbak Ari Setianingsih AMK telah menyelesaikan orientasi dan menyampaikan laporan akhir dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah gitu ya. Sudah cukup baik. Yang pasti saya mendukung dari hasil evaluasi isu yang ada, kemudian dengan yang diberikan untuk ini tadi. Kedepannya saya berharap untuk perubahan ini evaluasi kemudian hasil perubahan yang disampaikan, salah satu dari edukasi ini hati itu ya Akesan ya, pokoknya Akesan diteruskan sampai nanti, tidak berhenti sampai sekarang karena salah satu inovasi ini untuk edukasi ke pasien ini sangat bermanfaat untuk pasien, terutama untuk instansi kita RSUD Bung Karno untuk kedepannya, sehingga pelayanan kita menjadi lebih baik. Begitu saja. Selamat sekali lagi ya buat Mbak Ari Setianingsih. Semoga kedepannya jauh lebih baik kembali. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk dukungannya. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Dan saya Betty ingin bertanya, tips apa saja yang untuk menjaga Akesan tetap awet dan tahan lama pada pasien CKD? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi jadi tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat yang ada akesannya. Kedua, lengan yang ada akesannya tidak boleh ditensi, kemudian tidak boleh diambil darahnya, sama tidak boleh membawa barang-barang terlalu berat. Hindari yang terpasang akesan itu kalau itu tidak boleh tertindih. Kemudian lakukan latihan genggaman tangan dengan bola karet itu selama 10-15 menit setiap hari biar tetap awet. Gitu. Mbak Betty. Mbak Ari. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Di sini saya akan menanyakan Mbak Ari, ada pertanyaan satu dari saya. Apakah Akesan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama? Apakah ada jangka waktunya begitu Mbak Ari? Nanti sebelum Bisa, Akesan itu bisa digunakan sampai 20 tahun tentang begitu Mbak. terima kasih. Sama-sama. Mbak Ari ingin bertanya, Ya.
apa yang harus dilakukan ketika di akhirnya terjadi pembekuan darah? Jadi konsultasi dengan dokter spesialis bedah atau bedah vaskuler, yaitu nanti akan dilakukan trombektomi. Jadi dilakukan pembukaan gitu Mbak. Jadi Baik, terima kasih. Kemudian untuk peserta orientasi yang pertama, untuk selanjutnya kita persilakan untuk peserta orientasi yang kedua, yaitu Mbak Titi